Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gua Sember, channel yang membahas tentang bola, baik klub besar maupun klub kecil. Mari kita membahas sedikit bumbu roastingan. Kali ini gua bakal membahas match timnas kita yang kemarin ya, match yang dimana kita dibantai habis, match yang dimana kita kali ini benar-benar disadarkan oleh sebuah negara teman-teman ya, apalagi kalau bukan match Jepang lawan Indonesia di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka sebelumnya juga udah pernah ketemu di GBK teman-teman. Dan jadi statusnya sendiri adalah Jepang ini adalah negara yang sudah lolos Piala Dunia. Ya, karena kalian tahu sendiri Jepang merupakan rajanya Asia dan ya mereka otomatis sudah lolos dengan begitu gampangnya. Mereka dapat 23 poin, sebuah hal yang sangat menakutkan di grup ini. Dan untuk Indonesia sendiri adalah tim atau timnas yang lolos ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia, yang rata-rata nanti akan bertemu dengan tim-tim dari Timur Tengah macam Irak, Qatar, dan yang lain sebagainya. Dan sebelumnya juga Jepang ini ternyata mengalami kekalahan ketika lawan Australia teman-teman. Mereka kalah 1-0. Dan Indonesia merupakan tim yang baru menang lawan China di GBK dan juga skornya 1-0 lewat penaltinya si Ole Romney. Jadi klasemen akhir dari grup C ini adalah Jepang memimpin dengan 23 poin, diteruskan Australia yang setelah menang lawan Jepang kemarin mereka semakin superior di posisi 2 dan mereka mencetak 19 poin teman-teman. Juga selanjutnya di peringkat 3 ada Arab Saudi dengan 13 poin. Dan juga ada timnas kita, timnas Indonesia, dan juga ada China yang dimana timnas kita mendapat 12 poin, Cina 9 poin, dan ada Bahrain sebagai juru kunci dengan 6 poin. Dan starting 11 dari Patrick Kluivert sendiri lumayan berbeda dari match-match sebelumnya, dimana yang menjadi starter di sini ada Emil Audero, ada Max Hilhers, ada Jai Itze sebagai kapten, juga ada Justin Hubner, ada Dian James, ada Tom Haye, ada Joy Pelupesi, ada Beckham Putra, dan juga Yance Sayuri yang kali ini baru menjadi starter bersama Beckham. Juga ada Ole Romney. Dan untuk pergantian Coach Patrick menyiapkan Martin Paes, Hernando Ari, Jordi Amat, Yakob Sayuri, Calvin Verdong, Shane Patinama, Nathan Kambuaya, Marcelino Egi, dan Rafael Struijk. Juga tentunya ini dilatih oleh Coach Patrick, Coach Alex, dan juga Coach Dani Ladzat. Jepang juga membuat starting 11 yang sedikit-sedikit ngeri-ngeri sedap teman-teman, karena sebelumnya timnas kita atau pendukung timnas kita lah mengira bahwa Jepang ini akan bermain dengan pemain-pemain muda mereka, atau istilahnya kita sebut tim B lah, tim B dari Jepang, seperti melawan Australia di mana mereka kalah. Namun ternyata ketika kita melihat starting 11 dari Jepang ketika sudah diupload, langsung rata-rata para fans timnas kita sesak nafas teman-teman. Karena apa? Karena tiba-tiba pemain inti dari Jepang, siapa lagi kalau bukan si Takefusa Kubo, Wataru Endo, sama Daichi Kamada, diturunkan langsung dari menit awal. Oke, untuk lebih lengkapnya, jadi starting 11 dari Jepang ini ada Osako sebagai kiper, ada Takai, Suzuki, Sano, Wataru Endo, Takefusa Kubo, Mito, Daichi Kamada, Morishita, Machino, dan Seko. Dan tentunya timnas Jepang seperti biasa dilatih oleh Hajime Moriyasu. Langsung saja kita akan membahas bagaimana jalannya match antara timnas kita melawan timnas Jepang yang sangat ngeri-ngeri sedap dari menit awal. Ya, di sini Takefusa Kubo ditunjuk langsung sebagai kapten dari timnas Jepang. Dan dari awal laga teman-teman, kita bisa melihat langsung bagaimana perbedaan timnas kita dan timnas Jepang yang semi B lah bisa kita bilang. Timnas Jepang di sini langsung kasih keras
Mereka langsung kasih pressing keras untuk timnas kita. Mereka kuasai bola dan membuat timnas kita benar-benar tidak berkutik dan memang menunjukkan bahwa timnas kita itu sangat jauh berbeda kelas dari timnas Jepang itu sendiri. Dan sayangnya baru 27 menit berjalan, Kevin Dix mengalami cedera dan dia harus ditarik dan digantikan oleh si Yakob Sayuri. Dan sementara itu juga Jepang sudah membobol kita sebanyak 2 gol, teman-teman. Mereka langsung kasih tahu bagaimana caranya orang Piala Dunia bermain dan memberikan kita tekanan-tekanan yang luar biasa, sehingga para pemain tengah kita sulit sekali memberikan bola ke depan dan juga bahkan untuk menyentuh bola sendiri itu sangat sulit. Second ball dari Jepang memang sangat luar biasa. Mereka larinya sangat cepat dan juga tanpa ampun. Jadi gol pertama sendiri dari Jepang diciptakan oleh Daichi Kamada lewat heading. Lalu tidak lama kemudian 4 menit berselang, Takefusa Kubo pemain Real Sociedad menunjukkan kelasnya. Dari skema corner dia ambil bola, kasih skill sedikit, sangat minim, tapi langsung membuat gawang timnas kita bergetar. Dan Kubo mencetak gol di menit 19 dan membuat skor menjadi 2-0. Ya, hal ini diperburuk juga dengan Kevin Dix yang cedera dan digantikan oleh Yakob, sehingga mungkin ini menjadi sesuatu yang sangat di luar ekspektasi kita. Sebenarnya ekspektasi gue sendiri adalah bahwa timnas kita itu akan sedikit memberikan perlawanan, tapi benar-benar di sini timnas kita tidak bisa berkutik sama sekali, tidak diberikan ruang dari Jepang. Sampai Daichi Kamada itu mencetak gol keduanya di menit 45 tambah 6. Dan skor halftime kita sendiri itu sudah 3-0. Ketika babak kedua dimulai, para pemain-pemain utama Jepang mulai dari Kamada itu ditarik keluar oleh Hajime Moriyasu, disusul oleh si Takefusa Kubo. Namun walaupun para pemain-pemain utama itu telah ditarik, kita tidak bisa memberikan efek yang sangat sepadan untuk timnas Jepang ini. Mereka benar-benar main kompatibel, main bekerja keras. Dan gue tidak menyalahkan timnas kita di sini karena memang kalau dibilang kalau beda kelas, ini memang beda kelas. Kita melawan tim dengan ranking 15 dunia dan sedangkan kita hanya berada di ranking 117. Tentunya memang ini sangat berbeda kualitas sekali. Dan gua herannya dengan Jepang adalah gua kira mereka akan tampil santai, ternyata mereka tampil sangat ngegas, sangat semangat dan tidak bisa memberikan ruang sedikit pun untuk timnas kita berkembang. Bahkan oleh Romani sampai jadi NPC di depan. Dan juga apa pekerjaan yang paling mudah? Kiper Jepang. Karena ya tidak ada syutingan sama sekali yang bisa kita masukkan ke gawang Jepang. Sampai akhirnya para pemain-pemain pengganti itu pun masuk. Dan di sini di menit 55 Morishita kembali cetak gol, Machino cetak gol di menit 58 dan Hosoya cetak gol di menit 80. Dan skornya pun menjadi 6-0. Dan ketika akhir laga, Takefusa Kubo, kapten dari timnas Jepang sendiri mengatakan bahwa mereka sengaja menurunkan starting 11 terbaik mereka untuk memberikan motivasi kepada Indonesia. Jadi ini merupakan motivasi untuk timnas kita agar bisa membenahi diri dan tahu bagaimana level Piala Dunia yang sebenarnya. Walaupun ya sebenarnya secara logika timnas Jepang ini kan sudah pernah bermain di GBK, bahkan dengan tim utama mereka. Masih ada Mitoma, ada Minamino, ada Sugawara, ada Ritsudoan, dan lebih banyak lagi pemain dengan grade yang lebih tinggi daripada pemain Jepang yang ada di sini. Tapi ketika era Sintayong,
itu skornya hanya 4-0 dan kita pun masih bisa buat 8 shootingan dan 3 shoot on target. Namun itu menurut gua sendiri adalah efek karena mungkin saat itu hujan dan sebelumnya pemain Jepang mengeluhkan kualitas rumput dan mereka mungkin sedikit kesulitan dan harus beradaptasi di menit-menit awal sehingga timnas kita bisa melakukan perlawanan. Dan menurut gua kenapa bisa skornya sampai 6-0 karena Jepang grade B ini, Jepang tim B ini juga mereka ingin melakukan kompetisi dengan para pemain di grade yang lebih tinggi agar mereka juga bisa dibawa untuk ke Piala Dunia. Istilahnya ada kompetisi di dalam sebuah tim lah. Sehingga mereka pun sampai menit akhir mereka masih tampil ngotot. Dan ini tentunya akan menjadi sebuah pelajaran bagi timnas kita untuk lebih berbenah di ronde 4. Karena ronde 4 nanti bukanlah lawan yang mudah teman-teman. Kita akan melawan Irak yang diisi oleh pemain macam Aiman Hussein dan Jasim Ali yang mereka juga punya kualitas. Statistik akhir menunjukkan bagaimana perbedaan kualitas kita, di mana Jepang mencetak 22 shootingan dan 10 shot on target, sementara kita tidak mencetak shootingan sama sekali. 0 shoot on target, 0 shoot off target, tanpa shootingan. Jepang menguasai 70% penguasaan bola, sementara kita hanya menguasai 29% penguasaan bola. 645 passing dari Jepang, dan dari timnas kita hanya 267 passing. 90% akurasi passing dari Jepang dan kita hanya 75%. Falls sama-sama kita mendapatkan 6 falls. Corner Jepang mendapatkan 8 kali corner dan kita mendapat 0 kali corner. Jadi memang di sini ditunjukkan bagaimana Jepang itu bekerja. Namun timnas kita bukan waktunya untuk menyerah, bukan artinya kita menyerah di sini karena kalian tahu project sepak bola Jepang ini memang dibuat sungguh-sungguh, dibuat untuk jangka 100 tahun. Mereka membenahi akademi mereka, terus liga mereka buat dengan benar-benar sungguh-sungguh untuk jangka 100 tahun. Dan tujuannya adalah untuk juara dunia atau juara Piala Dunia. Dan inilah yang bisa kita petik dari Jepang, bahwa naturalisasi ini sangat berguna, memang sangat membantu kita, tapi itu hanyalah jangka pendek. Selagi kita bersama dengan para pemain diaspora ini atau pemain-pemain kita sekarang, kita harus membenahi dari akademinya, mulai dari liganya, sehingga kita bisa mencetak bibit-bibit muda yang unggul, sehingga kita bisa sama dengan seperti Jepang. Proses itu tidaklah singkat teman-teman. Jepang saja butuh 100 tahun. Bukan hanya dengan euforia semata, tapi juga dengan proses yang ada. Dan bisa kita lihat di sini bahwa rating pemain Jepang itu sangatlah tinggi-tinggi. Apalagi si Takefusa Kubo yang mendapatkan rating 9,4 dan menjadi man of the match dengan 1 gol dan 2 asisnya. Kamada di sini juga mendapat rating tinggi 9,1 dengan 2 golnya. Juga ada Machino, dan rating-rating pemain Jepang yang lain itu tidak ada yang remet atau rata-rata mereka ada di angka 7. Sementara untuk rating di timnas kita sendiri sangatlah hancur teman-teman. Bagaimana oleh Romney 5,1, Tom Haye 6,2, Dan James 4,3, Hilhurst 4,7, 4,9 untuk Itzes, Hubner 4,8. Sangatlah jelek sekali untuk bisa kita lihat, tapi tidak apa-apa karena ini adalah sebuah pelajaran untuk timnas kita ke depannya. Pertandingan ini memang pertandingan formalitas teman-teman, tapi ini juga berarti bagi kita. Terima kasih kepada Jepang untuk pelajarannya di Osaka kemarin. Oke, jadi mungkin ini sedikit pembahasan singkat gua mengenai match Jepang lawan Indonesia kemarin. Kurang lebihnya gua hanya segini yang bisa gua katakan. Kita fokus untuk timnas kita di ronde 4. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye. Salam ciao.